Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Kautsar Azizal Putra dari Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945. Ingin mempresentasikan tentang proposal kegiatan Sidisrap Indonesia tahun 2022. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi proyek UTS pengantar Public Relation dengan dosen pengampu Ibu Vidya Kusumawardani MSI. Sedikit tentang latar belakang, yaitu kenapa saya di sini kasusnya menjadi manajer public relation. Nah, latar belakangnya yaitu kenapa saya mengajukan kegiatan ini, yaitu lingkungan global yang terjadi hingga pada saat ini semakin mengkhawatirkan. Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi hal yang terus diperbincangkan oleh peneliti, organisasi lingkungan, hingga pemerintah. Salah satu dampak nyata dari kerusakan global adalah melelehnya bongkahan es di Antartika dengan cepat selama 10 tahun terakhir, berdasarkan studi dari Communication, Earth and Environment. Maka dari itu, PT Kautsar Permata yang merupakan perusahaan multinasional yang berfokus di bidang industri teknologi ramah lingkungan ingin mengadakan serangkaian kegiatan bertema Sidisrap Indonesia tahun 2022 untuk memulihkan lingkungan global, khususnya lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan sarana teknologi ramah lingkungan. Nah, tadi itu adalah latar belakang singkat kenapa kegiatan ini diadakan, ya. Yang sebagai karena saya itu yang mengajukan proposal tersebut. Nah, selanjutnya yaitu nama dari kegiatan. Nah, saya sebagai manajer public relation di PT Kautsar Permata mengusung tema Sidisrap Indonesia 2022 dengan judul yaitu The Women's Movement Cares About the Environment and Technology is a Friend of the Environment. Nah, alasan kami mengusung tema dan judul tersebut adalah untuk menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan potensi kemampuan yang dimiliki wanita muda Indonesia dan mengembangkan dan dalam memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang memiliki daya saing tinggi dan menjadi solusi untuk keberlangsungan hidup pada level nasional dan internasional. Nah, tak hanya itu, untuk semakin menghidupkan kegiatan The Women's Movement Cares About the Environment and Technology is a Friend of the Environment, kami memiliki slogan Great Women Save the World yang selaras dengan tema dan judul yang diusung. Nah, slogan tersebut memiliki makna bahwa perempuan yang hebat tidak hanya berkembang untuk dirinya sendiri, tapi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga lingkungan hidup dari segala bentuk kerusakan yang akan terjadi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Lalu bagaimana bentuk kegiatannya? Nah, PT Kautsar Permata ingin mengadakan kegiatan dalam bentuk yang pertama yaitu seminar online dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menambah wawasan tentang teknologi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang dilakukan sebanyak 3 sesi pertemuan. Nah, kegiatan kami selenggarakan secara online untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yang kedua yaitu ada lomba membuat iklan yang berkaitan dengan judul kegiatan. Durasi minimal 1 menit dan maksimal 3 menit 30 detik. Nah, hasil ini atau hasil iklan dari lomba tersebut
bisa dikirim ke email www.sidisrupt.gmail.com. Nah, yang ketiga itu ada lomba membuat poster yang berkaitan dengan judul kegiatan. Hasil poster dari masing-masing peserta yang ikut itu nanti akan diposting ke akun Instagram pribadinya masing-masing. Lalu dengan meng-tag Instagram si Disrupt Indonesia sebagai syarat penilaian. Yang keempat itu ada lomba membuat konsep startup fintech yang ramah lingkungan. Nah, hasil konsep dikumpulkan dalam bentuk file PDF, kemudian kirim ke email resmi kami yaitu www.cdisrupt.gmail.com. Yang kelima yaitu ada konser live musik yang diadakan secara media online melalui siaran televisi ya sebagai penutup acara. Dan yang terakhir itu nanti ketika konser sudah selesai lalu ada pengumuman pemenang lomba saat berlangsungnya konser live musik terakhir. Mengenai waktu pelaksanaannya, acara ini atau kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Juni 2022 hingga 19 Juni 2022. Nah, di sini secara keseluruhan itu kita memilih media secara online ya, baik itu siaran televisi, melalui Zoom dan melalui YouTube. Nah, untuk waktu itu disesuaikan ya dari masing-masingnya, yaitu dari tanggal 5 Juni dari 5 Juni itu dari pukul 10 hingga pukul 1 siang, dan 8 Juni hingga 17 Juni waktunya itu pukul 12 hingga 11 malam, dan tanggal 10 Juni 2022 dari jam 10 hingga jam 1 siang, dan yang terakhir itu 19 Juni tahun 2022 dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Lalu di sini kami mempunyai target sasaran yaitu ada 3 ya, namun fokus utama kami itu sebenarnya ada di nomor 1 yaitu peserta wanita Indonesia yang usianya 19 hingga 29 tahun. Kami ingin menargetkan 200.000 peserta atau pendaftar yang bersedia ikut atau ingin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kami. Yang kedua itu ada penonton televisi dari berbagai kalangan yang menyaksikan siaran konser live musik dengan nuansa yang sesuai dengan tema dan judul yang diusung, yaitu sebanyak 25 juta kali tayang ya atau penonton pada siaran televisi. Yang ketiga itu ada penonton channel YouTube Sidisrupt Indonesia dari berbagai kalangan, baik itu anak-anak, wanita atau sudah lanjut usia, dari berbagai kalangan umur, yaitu untuk menyaksikan konser musik dengan nuansa dengan tema dan judul yang diusung, yaitu kami menargetkan sebanyak 325.000 penonton yang ada di YouTube. Lalu di sini yaitu ada timeline kegiatannya. Nah, di sini untuk timeline kegiatannya itu ada 2 ya, dari fase pendaftaran dan fase acara berlangsung. Nah, untuk fase pendaftaran itu pendaftaran dilakukan secara online dan gratis untuk pendaftaran mulai dari tanggal 23 Mei hingga tanggal 3 Juni tahun 2022. Nah, gimana cara daftarnya? Itu ketik saja di website yaitu www.cdisruptindonesia.org. Nah,
Lalu klik daftar pada tampilan pojok kiri halaman Beranda. Lalu lengkapi data-data yang diperlukan, dan jika semua data sudah diisi, lalu klik submit pada akhir formulir. Nah, fase proses pendaftaran ini tidak dilakukan secara offline karena situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk acara kegiatan berlangsung yaitu ada beberapa ya, dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 19 Juni sampai berakhirnya kegiatan. Kegiatan pertama itu ada seminar, kegiatan kedua itu ada pengumpulan proses karya atau pengumpulan hasil karya seperti iklan, terus juga ada poster dan konsep startup fintech yang bisa dikumpulkan melalui online Google Form. Terus seminar pertemuan kedua, seminar pertemuan ketiga, dan acara ditutup dengan konser live musik dan pengumuman pemenang lomba yang dilakukan secara online via YouTube dan siaran net TV. Kemudian kami memakai media promosi yaitu ada tiga ya, ada tiga. Pertama, Instagram resmi @sidisrapindonesia. Nah, kami memilih media tersebut karena traffic followers selama 2 bulan terakhir meningkat sebanyak 15.000 follower. Maka jumlah follower kami saat ini yaitu ada 320.000 follower. Nah, kami membuat video iklan singkat dengan menggunakan Reels Instagram dan postingan foto yang akan menarik target sasaran pada halaman Instagram @sidisrap Indonesia saat 2 minggu sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua itu ada channel YouTube resmi yaitu Sidisrap Indonesia. Kami memilih media tersebut karena jumlah views yang cukup banyak pada setiap video yang diunggah, itu rata-rata 150.000 views. Nah, dan yang terakhir itu kami menggunakan strategi memberikan merchandise secara gratis berupa kaos, botol minum, dan topi. Nah, yang lain yang tidak bukan untuk menarik minat target sasaran kami. Kegiatan yang kami usung juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya pihak-pihak yang sudah sepakat bekerja sama dengan kami untuk menjadi sponsor kegiatan yang untuk semakin menyukseskan terselenggaranya kegiatan yang kami usung. Yaitu yang pertama itu ada dari individu ya, yaitu artis ternama Nadine Chandrawinata. Nah, alasan kami untuk mengajak beliau untuk menjadi sponsor kami, untuk mengajak beliau adalah untuk karena beliau ini pernah aktif mengampanyekan isu-isu lingkungan dan pernah menjadi Duta HAM bidang lingkungan pada tahun 2015. Yang kedua ada Fania Santoso, yaitu beliau adalah sosok wanita muda yang menjadi ecopreneur yang melakukan banyak inovasi bisnis ramah lingkungan. Salah satunya yaitu hasil produk tas dari daur limbah. Nah, yang ketiga itu ada dari perusahaan ternama yaitu ada Panasonic. Nah, Panasonic ini perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Salah satunya itu untuk mengurangi pemanasan global ya. Dan itu ada Danone Aqua. Nah, alasan kami mengajak perusahaan tersebut untuk menjadi sponsor kami yaitu karena perusahaan tersebut sudah mendapatkan sertifikasi ya, pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian sebagai industri hijau tahun 2021 yang telah memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Yang kelima itu ada Hitachi Energy, yaitu perusahaan tersebut juga menjadi perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Salah satunya yaitu mengurangi polusi efek karbon dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang terakhir itu ada Kemendikbudristek. Nah, kami mengajak
eh, instansi pemerintah tersebut untuk menjadi perwakilan dari pemerintahan untuk mengampanyekan tentang kepedulian lingkungan hidup dengan memanfaatkan teknologi. Dalam proses penyusunan ini tidak lupa juga kami juga menyusun yang ada itu rancangan anggaran biaya. Nah, rancangan anggaran biaya ini terdiri dari pemasukan dan pengeluaran ya. Untuk pemasukannya itu ada seperti dari kas panitia. Nah, kas panitia itu seperti apa? Yaitu itu mendapat izin ya dari manajer keuangan misalnya. Nah, dan jadi saya sebagai manajer PR berkonsultasi dengan manajer keuangan, kira-kira anggaran yang boleh dikeluarkan berapa agar tidak terjadi kerugian pada perusahaan. Dan itu terus seterusnya itu ada pihak sponsor yang telah saya sebutkan, dan yaitu maka di total nominalnya itu sebesar 8.918 juta rupiah. Nah, yang kedua itu ada pengeluaran ya. Pengeluaran itu terdiri dari sebelum dan berlangsungnya acara. Sebelum acara itu sebagai persiapan nanti untuk acara ya yang akan dilakukan. Itu misalkan ada pengadaan proposal, Zoom Premium, hingga plakat tamu undangan. Nah, terus saat berlangsungnya acara itu ada transportasi panitia dan siapa-siapa atau uang yang dikeluarkan untuk para pemenang lomba. Nah, maka secara perhitungan keseluruhan itu diperoleh total dana itu sebesar 8.699.119.000 rupiah. Dan yaitu di sini ada dana tersisa yaitu keuntungan atau selisih kelebihan yang kami terima itu sebesar 248.881.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.